Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang teknik dasar menjahit, yaitu kampuh dasar. Sebelum kita membuat baju, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dasar-dasar dalam teknik menjahit, yang salah satunya adalah kampuh dasar atau artinya menggabungkan. Materi ini terdapat di kelas 10 dasar program keahlian busana. Langsung saja kita mulai. Pengertian kampuh. Kampuh adalah sisa sambungan untuk menyatukan bagian-bagian dari potongan kain pada pembuatan busana, seperti menyatukan bahu antara bahu muka dengan bahu belakang, sisi muka dengan sisi belakang, lengan dengan badan, dan sebagainya. Pemakaian kampuh disesuaikan dengan kegunaan yang lebih tepat. Oke, kita akan belajar tentang macam-macam kampuh dasar. Kampuh dasar dibagi menjadi 5. Yang pertama ada kampuh terbuka. Kampuh terbuka yaitu kampuh yang tiras sambungannya terbuka atau dibuka. Kemudian yang kedua, kampuh balik. Kampuh balik yaitu kampuh yang dikerjakan dengan teknik membalikkan dengan 2 kali jahitan. Yang ketiga ada kampuh pipih. Kampuh pipih yaitu kampuh yang mempunyai bekas jahitan pada satu sisi sebanyak 2 setikan dan sisi yang sebelahnya 1 setikan. Yang keempat ada kampuh Prancis. Kampuh Prancis adalah kampuh yang hanya terdiri dari 1 jahitan yang didapatkan dengan cara menyatukan 2 lembar kain. Dan yang terakhir ada kampuh sarung. Kampuh sarung adalah kampuh yang tampak dari kedua sisi. Oke, untuk cara membuatnya atau penjelasan lebih lanjutnya kita akan pelajari pada slide berikutnya. Oke, untuk yang pertama ada kampuh terbuka. Kampuh terbuka dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah kampuh terbuka dengan penyelesaian setikan mesin. Penyelesaian pada kampuh terbuka dengan penyelesaian setikan mesin yaitu dengan cara tiras diselesaikan dengan cara melipat kecil pinggiran tiras dan disetik dengan mesin sepanjang pinggiran kain tersebut. Contohnya seperti gambar di samping. Kemudian yang kedua, kampuh terbuka dengan penyelesaian tusuk balut, yaitu penyelesaian tiras di sepanjang pinggiran tiras diselesaikan dengan tusuk balut. Nah, ini adalah penyelesaian tusuk balutnya. Yang ketiga adalah kampuh terbuka yang diselesaikan dengan obras, yaitu penyelesaian di sepanjang pinggiran tiras diselesaikan dengan obras. Cara ini pada saat sekarang banyak dipakai terutama pada busana wanita dan busana pria, khususnya pada celana pria. Nah, kampuhnya seperti ini adalah penyelesaian dengan cara diobras.
Kemudian kampuh terbuka yang terakhir adalah kampuh terbuka diselesaikan dengan rompok atau dijahit dengan kain serong tipis, dilipat dan disetik. Kampuh ini hanya dipakai untuk busana yang dibuat dari bahan atau kain tebal. Kegunaannya adalah untuk menyambungkan atau menjahit bagian-bagian bahu, sisi badan, sisi rok, sisi lengan, sisi jas, sisi mantel, sisi celana, dan belakang celana. Nah, ini adalah kampuh terbuka dengan cara rompok. Ini adalah rompoknya. Oke, ini adalah penjelasan untuk kampuh terbuka. Ada 4 macam, yaitu kampuh terbuka dengan penyelesaian setikan mesin, kampuh terbuka dengan penyelesaian tusuk balut, yang ketiga kampuh terbuka yang diselesaikan dengan obras, dan yang terakhir adalah kampuh terbuka yang diselesaikan dengan rompok. Kita selanjutnya akan belajar tentang kampuh balik. Kampuh balik, cara membuatnya adalah dengan cara pertama menjahit bagian buruk kain menghadap bagian buruk menghadap bagian buruk. Jadi yang bertiras dengan lebar tiras ukuran 3 mm. Jika memungkinkan, dibuat lebih halus atau kecil, kemudian dibalikkan, dijahit dari bagian buruk menghadap bagian baik dengan pinggir tirasnya masuk ke dalam. Hasil kampuh balik maksimal sebesar 0,5 cm. Kegunaan kampuh balik ini yang pertama untuk menjahit kebaya yang dibuat dari bahan tipis, yang kedua menjahit kemeja, dan yang ketiga adalah pakaian tidur. Nah, contohnya adalah seperti ini. Ini adalah kampuh balik. Seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang kampuh pipih. Cara membuat kampuh pipih yaitu dengan cara dilipatkan kain yang pinggirannya bertiras selebar 1,5 cm menjadi 0,5 cm. Tutup tirasnya dengan lipatan yang satu lagi. Jadi hasilnya nanti akan seperti ini. Kampuh pipih dipakai untuk menjahit kain sarung, kemeja, celana, jaket, pakaian bayi, dan sebagainya. Oke, ini adalah contoh kampuh pipihnya. Untuk selanjutnya yaitu kampuh Perancis. Kampuh Perancis, cara membuatnya adalah dengan cara kain bagian baik berhadapan dengan bagian baik, tetapi tidak sama lebar atau pinggirnya tidak sama lebar. Lipatkan pinggiran kain yang satu atau kain yang lebih besar dengan kain yang lain, lalu dijahit tiras dengan lebar 0,6 mm. Kampuh Prancis cocok untuk menjahit kain yang tipis. Ini hasilnya kampuh Perancis. Dan yang terakhir ada kampuh sarung. Cara membuat kampuh sarung, yang pertama, pinggiran dijahit sama besar. Kampuh semula 1 cm, lalu keduanya dikumpul berpadu.
Tiras dilipat dengan posisi saling berhadapan dan dapat dibantu dengan jelujur. Tirasnya sama-sama dilipat menjadi 0,5 cm, lalu dijahit pinggirannya dari bagian burung. Kegunaan kampuh sarung ini adalah untuk menjahit kain sarung pelakat atau kain sarung bercorak atau kotak-kotak. Ketika menjahit corak atau kotaknya harus sama juga untuk menjahit kemeja, jas, dan jaket. Jadi hasilnya seperti ini ya untuk kampuh sarungnya. Nah, ini ya hasilnya, bagian buruk, ini bagian baik. Itulah beberapa macam kampuh dasar. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan membuatkan video cara membuat macam-macam kampuh dasar pada video selanjutnya. Untuk teori kampuh pada video ini Ibu cukupkan sekian. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel ini agar semakin berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.